BMKG memberikan sinyal hampir tiap hari bahwa ada kenaikan permukaan air laut di Indonesia yang itu lebih tinggi dari permukaan air laut di Samudra Pasifik. Ini yang kemudian menjadikan uap air lebih banyak dan kemudian menjadi potensi awan yang bisa menimbulkan hujan dalam potensi yang kemungkinan naik 20-40%. Oleh karena itu, potensi kemungkinan terjadinya banjir, potensi kemungkinan terjadinya longsor, dan seterusnya harus dilakukan mitigasi dengan baik. Pentahelix approach ini tolong kita kuatkan kembali. Hari ini kita bangun komitmen itu kembali, kita ingatkan kepada seluruh elemen strategis di Jawa Timur bahwa hari ini kita sedang menghadapi bencana alam yang harus kita antisipasi dan mitigasi secara serius. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dulur-dulur Tribun Jatim. Kali ini Luhur Pambudi, reporter Surya Tribun Jatim, kembali menyapa dulur-dulur Tribun Jatim dan pemirsa atau pembaca Surya dengan topik atau tema kebencanaan, dulur-dulur. Nah, jadi belum lagi kita selesai, dulur-dulur, menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang sejak awal tahun hingga akhir tahun ini, dulur-dulur, masih pemerintah dan stakeholder terkait bahkan semua elemen masyarakat berjibaku untuk berupaya menanggulangi kondisi pandemi ini. Delalah kita sudah memasuki musim penghujan yang diiringi dengan cuaca ekstrim, yang itu buntutnya nanti ternyata belakangan sudah diketahui yaitu munculnya beberapa bencana banjir, tanah longsor di sejumlah daerah. Sepertinya di Indonesia juga banyak, dan kita akan membahas khususnya di Jatim. Jawa Timur juga terdampak. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa atau Bude Khofifah, di bulan November kemarin, dulur-dulur, yaitu di Jawa Timur ada sekitar 22 daerah yang berpotensi mengalami kerawanan bencana, dulur-dulur. Nah, update terakhir pada Senin kemarin, dulur-dulur, tanggal 15 kemarin, yaitu ada sekitar 15 kawasan di Jawa Timur yang tergenang banjir. Nah, ini kita ingin tahu, dulur-dulur, kondisi terkait penanganan kedaruratan bencana banjir atau bencana yang ada di Jawa Timur pada saat musim penghujan atau pada saat cuaca ekstrim semacam ini, dulur-dulur. Nah, alhamdulillah kita sudah terhubung dan berkomunikasi dengan pihak BPBD, yaitu dengan Pak Satrio Nur Seno, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim. Nah, ini sudah stay tune dengan kita, dulur-dulur. Pak Satrio, izin ini mau kita ngobrol-ngobrol terkait bagaimana sih kondisi penanganan kedaruratan bukan jelang sih, tapi pada masuk di musim penghujan atau cuaca ekstrim di akhir atau penghujung tahun 2020 ini. Catatan kemarin ada 15 kawasan yang informasinya masih banjir. Lah, ini kemarin informasinya juga ada yang sudah mulai surut. Nah, ini catatan dari jenengan ini, Pak Satrio. Informasinya seperti apa? Nah, yang masih terkenang. Ya, Oke. Baik, Mas. Terima kasih. Ini memang di Jawa Timur beberapa minggu terakhir itu selain pandemi COVID yang sudah hampir berapa bulan, 9 bulan lebih, 9 bulan juga digempur dengan kejadian-kejadian bencana. Kemarin yang paling terakhir adalah banjir di Tuban sama Gresik. Kemudian awal-awal itu juga pernah ada di Semeru. Semeru, terus di awal bulan Oktober juga ada banjir di Trenggalek. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian bencana yang ada di Jawa Timur. Terus kemarin disampaikan 15 wilayah yang terjadi bencana yang antara ringan sampai sedang. Untuk penanganan darurat di Provinsi Jawa Timur sendiri, kami selalu berkoordinasi
ya, dan memonitor semua informasi bencana dari seluruh kabupaten kota, di mana tugas dan tupoksi kami sebagai koordinator dalam proses penanganan bencana. Dan ada kegiatan juga terkait tanggap darurat. Kemarin ada di Semeru juga tanggap darurat, kemudian di Gresik juga. Untuk Semeru sendiri sudah mulai landai, jadi sudah mulai mengarah ke normal, jadi tidak perlu lagi ada PKO dari pemerintah provinsi, walaupun nanti tetap dari pemerintah kabupaten bekerja di sana. Kemudian update dari penanganan kemarin dari teman-teman di Kabupaten Gresik juga dari 3 kecamatan sudah mulai surut semua, tinggal Cermi aja yang tinggal 10 sampai 20 cm. Tapi namun tadi malam ini sudah mulai naik lagi yang untuk Tuban. Oke. Ini ada genangan, ada banjir sekitar 80 kk ini tergenang tadi malam. Oh. Kemudian banyak sekali khususnya wilayah-wilayah yang sealiran dengan Bengawan Solo ya, dari mulai Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik itu lagi gencar-gencarnya terjadi bencana itu seperti banjir, longsor sama angin puting beliung atau bencana. Oh, berarti memang sebenarnya dari catatan kemarin itu sudah ada yang surut itu Pak ya, beberapa daerah terutama untuk bencana banjir, kemudian ada catatan terbaru ternyata ada yang naik lagi. Lah ini kalau jumlahnya ini Pak, kalau boleh tahu ini di Jawa Timur jumlah terkini kemarin 15, sekarang tinggal berapa ini Pak? Kurang dari 10 atau berapa catatan? Bisa disebutnya juga wilayah? Kalau banjir yang sudah surut ya kurang dari 10. Oke. Yang masih banjir tinggal Tuban, Bojonegoro sama Gresik saja. Oke. Yang lain-lain sudah surut, maksudnya karena satu hari kemarin hujannya tidak terlalu deras, jadi beberapa sudah mulai surut. Untuk karakteristik banjirnya Pak, itu ketinggiannya berapa itu Pak? Yang catatan jenengan karakteristik banjirnya itu sampai 1 meter atau berapa meter itu untuk yang catatan daerah-daerah ini? Kalau karakteristik banjirnya ini kan banjir luapan. Jadi kalau Gresik, Mojokerto itu kan karena akibat dari luapan Sungai Lamong. Memang sudah menjadi langganan dan memang harus solusinya salah satunya ya Lamong itu harus dikeruk lagi, harus dinormalisasi. Dan lain-lain di Tuban itu juga karena sungai juga, luapan sungai Rengel sama Bojonegoro juga. Untuk genangan untuk Gresik saat ini sudah tinggal 10 sampai 20 cm. Namun untuk yang di Tuban ini kurang lebih antara 30 sampai 50 cm genangannya. Tuban. Di wilayah Kecamatan Merakura di desa Bogorjo itu ada sekitar 15 sampai 30 cm. Kemudian ada di desa Sumurgung, Kecamatan Tuban. Banyak Mas kalau Tuban Mas lagi naik tingginya dan kakak terdampak lumayan banyak, hampir 500 kakak. 500 kakak, oke. Tapi alhamdulillah tidak ada pengungsian, jadi memang karena debit air yang di sungai aja yang meluap nggak mampu menampung untuk hujan deras yang semalam. Semacam itu berarti. Pak, untuk dari catatan BPBD sejak November masuk fungsi penghujan sampai hari ini 2018 untuk korbannya ini Pak, nah ini korban jiwa, kemudian korban yang sakit atau apakah ada catatan? Informasinya kemarin di Gresik Pak ya kalau nggak salah, 1 hilang ketemu, 1 malah kejadian lagi dan alhamdulillah sudah ketemu. Catatannya seperti apa ini Pak? Ya, jadi memang untuk korban memang yang paling untuk korban jiwa khususnya ada di Gresik ya, ada satu orang meninggal itu, anak SMP sama satu lagi yang hilang juga itu. Jadi memang hanya banjir dari Gresik saja sebenarnya yang ada korban jiwa. Yang lain alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang yang untuk banjir di wilayah lain itu tidak ada arus yang di bawah gitu, tidak sampai ada arus deras yang di bawah, jadi hanya genangan aja. Kalau di di Gresik ada sedikit tekanan arus yang ada di bawah genangan itu, jadi mungkin sedikit ada keteledoran pasti membawa korban jiwa itu.
semacam terseret itu Pak kalau dilihat kasusnya kemarin itu ya. Betul. Hmm, oke. Oke, siap. Jadi Pak kalau dibandingkan tahun kemarin ini catatannya itu emang menurun korban jiwanya atau semacam apa ini Pak? Mungkin sedikit ulasan mawon. Untuk korban jiwa alhamdulillah menurun. Menurun, alhamdulillah, siap. Menurun. Cuma untuk kejadian banjirnya itu meningkat. Nah, kejadian banjir meningkat ini. Dia meningkat, untuk korban jiwanya menurun. Oke. Ya memang karena kondisi cuaca setiap tahun kan berbeda-beda, banyak aspek-aspek yang mempengaruhi untuk cuaca ini. Jadi ya mau tidak mau kita tetap harus waspada aja dengan segala kemungkinan. Oke. Untuk informasi yang dihimpun dari BPBD terkait penyebab cuaca ekstrimnya ini, nopo sih Pak? Sebenarnya ada fenomena cuaca semacam apa yang kira menyebabkan, bencana ini bukan cuma musim penghujan tapi juga disertai oleh angin, luapan dan lain sebagainya ini. Nah ini informasi dari BPBD ini seperti apa sebenarnya? Untuk menurut BMKG, jadi kalau cuaca ini mas tanggung jawab di rekan kami, di teman-teman di BMKG, jadi ada La Nina yang masuk ke wilayah Indonesia khususnya, umumnya Jawa Timur khususnya. Jadi ini La Nina ini menyebabkan membawa uap air yang lebih banyak dari laut ke udara, jadi akan menambah intensitas hujan. Nah, itu yang menyebabkan Jawa Timur umum khususnya dan Indonesia pada umumnya akan terjadi hujan yang sangat lebat. Mas. Untuk perkiraan jenengan Pak, ini Desember ini sebenarnya ini masih masuk musim penghujan atau sebenarnya sudah sampai puncaknya, atau puncaknya itu nanti ada lagi Pak, momennya di tahun 2020 itu bulan apa, kemudian estimasinya itu akan berlangsung berapa lama ini Pak? Nah, ini perkiraan dari jenengan ini, pantauan-pantauannya aja. Sesuai perkiraan dari teman-teman BMKG dan pengalaman kami dari tahun-tahun sebelumnya, Desember ini puncak-puncaknya. Biasanya puncak-puncaknya di Januari sampai Februari. Waduh, oke. Nah, untuk banjir itu biasanya Januari, Februari itu sudah mulai puncak-puncaknya. Kalau Desember ini masih awal sebenarnya, Mas. Tapi walaupun awal pun sudah 15 kabupaten kota terdampak di Jawa Timur sudah sangat banyak sekali. Itu belum longsornya juga ya. Oke. Longsor belum angin kencang. Kemarin tambah, apalagi sekarang musim COVID. Jadi kan banyak sekali dampak-dampak yang disebabkan karena bencana. Mungkin di dalam mungkin dampak dari bencana alamnya sedikit kecil, tapi dengan ada tambahan dari bencana non alam COVID ini akan berdampak yang lebih parah lagi kalau berkaitan. Oke. Untuk mekanisme ininya Pak, mitigasi lah, ini kan akan diprediksi puncaknya Januari dan Februari nanti perkiraannya. Nah ini yang dipersiapkan BPBD ini semacam apa ini Pak? Apakah memang sudah menjalin koordinasi dan stakeholder terkait dengan Polres atau koramil yang ada di tiap kawasan Sejatim ini yang terbilang rawan? Jadi kalau BPBD secara keseluruhan itu ada di bidang satu ya, bidang pencegahan kesiapsiagaan sudah melakukan sosialisasi, baik pencegahan, baik penambahan pemahaman kepada masyarakat yang rawan banjir itu sudah sering dilakukan. Itu sebagai salah satu upaya untuk pencegahan mitigasi non struktural Mas, karena tanpa bangunan ya. Selain itu beberapa kabupaten kota juga sudah melaksanakan penguatan tanggul-tanggul seperti Trenggalek, penguatan tanggul sungai yang dulunya sudah mulai akibat banjir itu sudah dikuat-kuatkan, jadi upaya-upaya mitigasi. Kemudian setiap ada peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG, kami selalu memforward ke seluruh, khususnya BPBD Kabupaten Kota se-Jawa Timur, forward ke mereka, jadi mereka mempunyai antisipasi ketika memang di situ nanti diperkirakan, diprediksi akan ada hujan lebat. Itu di sisi pencegahan dan kesiapsiagaannya. Dan di sisi penanganannya, kami support di dalam siaga darurat ini, kami sudah membuat posko siaga darurat, baik di provinsi maupun seluruh Jawa Timur, kemudian sudah berkoordinasi dengan seluruh lintas sektor, baik dari TNI, Polri, kemudian pemerintah, baik masyarakat maupun relawan dan seluruh LSM, ada koordinasi. Kemudian kita juga sudah mensiagakan logistik dan peralatan kepada kabupaten kota, seperti yang kemarin pada tanggal 23 November kemarin itu kan juga melakukan apel siaga darurat di Kodam. Di Gubernur beliau sudah memberikan simbolis bantuan
peralatan banjiran ya, peralatan logistik maupun peralatan banjiran kepada kabupaten kota untuk support jika memang yang terjadi khususnya banjir. Jadi beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan kami itu dari sisi BPD saja Mas. Sementara untuk penanggulangan bencana itu kan lintas sektor ya, lintas sektor pentahelix, jadi tidak hanya BPD yang berperan, ada PU, ada dinas sosial, ada dinas kesehatan, kita selalu berkolaborasi, selalu mendukung, selalu bekerja sama sehingga penanganannya lebih cepat dan semuanya aman, sehat, dan bisa segera pulih kembali. Oke, siap. Mantap. Jadi memang sejak menjelang musim penghujan memang Pemprov Jatim sudah mengondisikan ini semua Pak, mempersiapkan. Kemudian kemarin Bukoviva juga, di Kodam kemarin juga melakukan apel kesiapsiagaan. Terus kemarin juga tanggal berapa ya? Tanggal 16 berapa ya? Mas? Oh ya, 16. Kemarin juga kita lagi dengan Ibu juga kegiatan di Malang. Itu kegiatannya penyebaran benih. Oh ya, benih melalui udara. Itu sebagai upaya kita untuk memvegetasikan atau menormalkan kembali akibat kemarin tahun 2018 kebakaran hutan, juga untuk mencegah jika nanti terjadi banjir longsor di perkehutanan, di hutan ya, kawasan perbukitan, tidak ada banjir longsor lagi. Untuk makan serapan gitu Pak ya? Iya, serapan daya serap air. Nanti kalau kita berharap ada keberhasilan dalam tabur tersebut, jadi kalau sudah tumbuh kan akan membantu kita dalam mendukung vegetasi hutan gitu. Kita akan mengurangi peristiwa-peristiwa kejadian bencana yang tersumber dari hutan. Oke, berarti secara preventifnya juga diajar juga ini sama Pemprov Jatim. Waduh, luar biasa. Oh ya, kemarin Pak ya kalau nggak salah itu acara. Yang menghadiri Pak Gatot ya kalau nggak salah dari BPBD. Dari BPBD ada Pak Gatot. Oh. Pak Subhan juga, kami juga. Pak Subhan. Oh, lengkap. Siap. Pak, untuk aspek edukasi masyarakat terhadap potensi kebencanaan. Nah, ini kalau merujuk pada kasus yang di Gresik itu kan terbilang sepele dan terbilang itu ternyata terbawa arus karena mungkin dugaannya menonton banjir. Kemudian ada yang kasus yang selanjutnya adalah berenang karena tidak menyadari arusnya di bawah itu deras, indralah ikut hilang gitu. Nah, ini edukasi masyarakat untuk bagaimana sih cara mensikapi ketika ada insiden kebencanaan. Nah, ini mungkin elemen masyarakat juga ada keluarga, ada orang tua. Nah, ada stakeholder terkait di lingkungan keluarga. Ini seperti apa ini Pak dari BPBD Jatim? Jadi harus menjadi pemahaman semua masyarakat di Jawa Timur ya. Keselamatan warga pada saat bencana itu sebagian besar berada di individu masing-masing. Hampir 50% itu adalah pengaruhnya dari individu. Kalau individunya tidak tahu terkait dengan karakteristik bencana yang terjadi di wilayahnya, kita juga tidak akan bisa menyelamatkan mereka karena petugas ini jauh, petugas penyelamatnya jauh, hanya 3-5% aja kemungkinan petugas ini bisa menyelamatkan. Sisanya siapa? Ya individu itu sendiri, individu, tetangga dan sebagainya. Jadi kami berharap warga masyarakat tidak acuh terhadap bencana. Tolong teman-teman atau warga masyarakat itu juga memahami karakteristik bencana masing-masing. Banjirnya di tempat Gresik beda dengan banjirnya di tempat Tuban. Banjirnya di Tuban berbeda dengan karakteristik. Yang tahu siapa? Yang tahu adalah warga masyarakat yang bertempat tinggal di situ. Bagaimana kita harus menyingkapi itu, harus seperti apa? Apakah banjirnya biasanya dari mana? Arahnya kemana? Apakah biasanya tergenangnya luasnya seperti apa? Kapan waktu banjirnya? Apakah malam? Misalnya itu masyarakat yang berada di lokasi pasti sudah paham. Ini harus ditekankan lagi kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak. Kalau yang dewasa, orang tua pasti sudah paham, sudah bisa menjaga diri. Nah, ini anak-anak ini kadang ada banjir malah dibuat mainan. Tahu malah enggak. Ini akhirnya jadi kecelakaan kejadian kecelakaan seperti ini yang akan mempengaruhi korban jiwa ini yang tidak kita harapkan. Jadi pemahaman atau terkait dengan karakteristik bencana itu menjadi poin buat masyarakat agar tidak acuh dalam menghadapi bencana. Sekecil apapun bencana jangan acuh. Oke. Nah, itu tadi dulu Tribun Jatim. Jadi memang kalau ada bencana, oke lah memang sepintas itu asik gitu. Mungkin contoh bencana banjir itu asik, tapi untuk
berenang ataupun apa. Tapi patut dipahami, nah ini bagi orang tua sebagaimana sudah disampaikan oleh pihak BPBD Jatim bahwasanya karakteristik bencana itu berbeda dan namanya juga bencana pasti ada potensi yang cukup berbahaya. Jadi emang patut dan harus diwaspadai. Jadi memang harus waspada dan perhatikan keluarga, sanak famili di sekitar. Nah, kemudian untuk ini Pak Satrio terkait program, nah ini mungkin ulasan secara umum juga tidak program edukasi pada masyarakat mengenai bagaimana kesadaran dan penanggulangan bencana. Jadi pihak BPBD ini tahun depan atau 2 tahun yang akan datang merancang semacam program atau siasat edukasi pendidikan atau pembelajaran edukasi kebencanaan tanggap daruratnya. Nah ini mungkin bisa dikasih bocoran secara umum mawon juga boten apa-apa ini Pak. Ya, jadi kalau sosialisasi untuk masyarakat, kami sudah sering Mas melakukan kabupaten kota yang terkait dengan desa tangguh bencana Mas. Oke, siap. Kemudian ada sekolah madrasah aman bencana dulu, kemudian ada masjid tangguh bencana, semua yang mengumpulkan mengumpulkan masyarakat, yang mengumpulkan warga. Kita coba untuk memberikan pemahaman di situ, kita coba untuk sharing ilmu di situ sehingga mereka paham terkait dengan penanganan bencana, terkait dengan bencananya itu sendiri. Nah, harapan kami dengan sosialisasi itu menambah pengetahuan, kita meminimalkan korban jiwa. Kita tujuannya meminimalkan korban jiwa. Bisa syukur-syukur alhamdulillah zero victim. Zero victim. Tujuan itu saja. Yang kedua adalah kita mencoba untuk masyarakat itu agar tidak acuh terhadap bencana. Karena itu sangat penting sekali. Semua orang kaya bisa jadi miskin karena bencana. Nah, orang miskin bisa jadi gembel karena bencana. Jadi, pokoknya bencana ini bisa berdampak sangat buruk sekali. Kami berharap di khususnya warga masyarakat tidak acuh terhadap bencana. Intinya tidak acuh dan sadar akan potensi bencana di Jawa Timur, apalagi memang sudah ditengarai sebagai kawasan rawan bencana entah di daerah pinggiran atau di tengah pusat Jawa Timur. Nah, mantap ini Pak. Nah Pak, sedikit Pak, ini karena situasi masih pandemi ini dan pantauan dari Satgas COVID Jatim, Pemprov Jatim ini memang waduh ini kasus ini kok mendadak ketika diupayakan testing, tracing itu meningkat. Ada sejumlah daerah yang awalnya oranye jadi merah, kalau nggak salah 2 daerah gitu loh di Jawa Timur. Nah, ini imbauan dari jenengan Pak agar tetap masyarakat tidak abai, lalai atau lupa terhadap mekanisme protokol kesehatan ketika ada di lokasi-lokasi tempat umum yang memang itu syarat akan pertemuan masyarakat atau memang mengumpulkan orang banyak itu. Nah ini protokol kesehatan semacam apa ini Pak? Dari imbauan dari jenengan agar tetap, apalagi menjelang nah ini libur tahun baru ini, nah ini biasanya masyarakat waduh lali, kadang-kadang kita juga lupa ya, saking seneng ini. Nah ini imbauan dari jenengan ini Pak, agar tetap merefleksikan kembali tentang protokol kesehatan. Nah ini semacam apa ini? Baik, jadi Mas Dur, warga masyarakat sekali lagi jangan acuh terkait dengan COVID ya. COVID ini istilahnya musuh yang tidak terlihat. Tapi ketika sampean teman-teman atau warga masyarakat kena, bahaya sekali. Apalagi bagi warga yang punya komorbid atau penyakit bawaan. Nah. Ya itu sangat-sangat bahaya sekali. Ini kita tidak apa-apa ya ini ya. Ini sebenarnya kita untuk protokol kesehatan ada 3M gitu. Pakai masker. Ini kita tidak pakai masker ini. Ini juga salah nih sebenarnya. Oh waduh, salah ya. Tapi tidak apa-apa lah. Ini kan. Tapi konteksnya ini kan sedang beda daerah ini Pak. Oh, iya. Dua wilayah. Iya. Jenengan ada di Sidoarjo kalau nggak salah itu ya. Iya. Ini di tengah. Yang pertama adalah pakai masker. Pakai masker ini sangat berguna baik bagi kita juga untuk melindungi orang-orang yang dekat dengan kita di hadapan kita. Upayakan selalu pakai masker. Kemudian yang kedua adalah jaga jarak. 3M ini harus benar-benar dioptimalkan ya. Pakai masker, jaga jarak. Yang kedua adalah jaga jarak. Ini harus selalu dilaksanakan. Minimal 2 meter atau 1,5 meter lah paling tidak dari antar orang kalau bicara. Kemudian pakai sabun atau cuci tangan pakai sabun. Atau pakai hand sanitizer lah kalau misalnya tidak ada. Benar. Upaya-upaya yang harus kita lakukan selama pandemi COVID ini. Ingat,
pandemi ini belum tentu berakhir sampai kapan kita belum tahu. Nah, benar. Karena tidak ada obatnya, vaksinnya pun juga belum ada di kita. Mungkin masih rencana masih tahun 2021 dari pemerintah pusat. Nah, kita semoga kami juga sangat berharap vaksin itu bisa istilahnya menyembuhkan pandemi yang ada di Indonesia ini. Jadi ya, kita berharap banyak dengan vaksin ini. Jadi 3M tolong selalu ditekankan, dikerjakan oleh teman-teman, oleh masyarakat, keluarga, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, khususnya bertemu orang-orang yang dari luar. Nah ini kalau liburan ini kan banyak saudara-saudara dari kota ini pulang. Ini ada beberapa kabupaten kota mungkin nanti ada yang sangat apa namanya ya, sangat rigid sekali ketika mereka memasuki wilayahnya. Jadi banyak sekali pemeriksaan nanti di beberapa kabupaten kota yang mengantisipasi untuk penyebaran COVID yang besar. Ini banyak dari kabupaten kota yang melakukan tes maupun testing yang besar. Jadi kalau memang tidak ada hasil apa namanya reaktif maupun positifnya boleh masuk, tapi ketika mereka reaktif ya nggak boleh masuk. Kita ada beberapa wilayah yang seperti itu. Karena itu Mas. Oke, siap. Jadi memang kampanye 3M ini senantiasa harus tetap disampaikan dan keteguhan untuk melaksanakan atau berdisiplin atas penggunaan atau penerapan 3M di tempat-tempat umum itu memang harus tetap diteguhkan ini Pak ya, dan tetap dilaksanakan dan secara disiplin. Oke, siap. Dan oke, tadi dulur-dulur sudah kita dengar, dulur-dulur Tribun Jatim, dulur-dulur Surya, penuturan atau informasi yang disampaikan oleh BPBD Jatim terkait tanggap darurat kebencanaan yang ada di kawasan Jawa Timur pada masa atau memasuki musim penghujan dan adanya cuaca ekstrim, dan cukup gamblang sekali disampaikan oleh Pak Satrio secara makro sampai ke berikut dan kontekstualisasinya terhadap kondisi pandemi COVID saat ini. Oke, terima kasih banyak dulur-dulur Tribun Jatim, tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.